Selamat datang di channel Belajar Struktur di UBL. Bagi kalian yang baru pertama kali melihat channelnya, di channel ini kalian bisa belajar secara mandiri topik mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video kali ini saya akan melanjutkan diskusi mengenai multi degree of freedom, topik dinamika struktur yang sudah kita mulai di beberapa pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas general approach, pendekatan secara umum bagaimana kita membentuk persamaan gerak kalau degree of freedomnya itu cukup banyak. Seperti terlihat di gambar ini ada 18 degree of freedom sebenarnya. Dan bagaimana kita membentuk persamaan geraknya. Karena di pertemuan sebelumnya kita hanya membahas 2 lantai dan itu dimodelkan sebagai shear building. Kalian bisa cek di video ini supaya kalian bisa mereviewnya. Di situ saya bahas bahwa untuk bangunan yang bisa dimodelkan sebagai shear building, itu pergerakannya, satu pergerakan mewakili satu lantai. Sehingga dari sini 2 degree of freedom untuk dua lantai bangunan. Kita menggunakan Newton's second law of motion untuk mendapatkan persamaan gerak seperti begini. Ada matriks massa, matriks damping, matriks kekakuan, dan seterusnya yang sudah kita bahas. Nah, kalau dia seperti begini bangunannya, 18 degree of freedom di sini terlihat, karena satu titik itu merepresentasikan pergerakan horizontal, vertikal, dan rotasi. Dan ada 6 titik masing-masing, sehingga 18 degree of freedom. Jadi di sini berbeda dari shear building, axial deformation itu dipertimbangkan. Jadi ada kemungkinan memendek dan memanjangnya balok dan kolom. Sehingga masing-masing memiliki perpindahan sendiri-sendiri dan juga lantainya tidak kaku, dianggap memiliki kemungkinan baloknya berdeformasi atau berrotasi. Seperti terlihat di sini. Kalau di bangunan geser yang kemarin, kita asumsikan itu lantainya kaku, dan seluruh pergerakan di setiap lantai tersebut diwakili oleh 1 degree of freedom. Makanya 2 lantai adalah 2 degree of freedom, 3 lantai menjadi 3 degree of freedom, dan seterusnya. Dan kalau kita bawa ini kepada kondisi 3 dimensi bangunan secara umum, di mana satu titik itu pergerakannya ada 6, ini akan menjadi 36 degree of freedom. Nah, bagaimana kita membuat matriks massa, kekakuan, dan dampingnya? Itu menjadi bahan diskusi kita. Nah, memang ada beberapa kondisi di mana degree of freedom itu bisa kita reduksi. Contohnya seperti ini, oke lah kalau axial deformation itu bisa kita abaikan sehingga satu lantai masih masuk akal mengasumsikan dia satu pergerakan seluruh titik di lantai tersebut. Dan di arah aksial, deformasi di arah vertikal untuk kolom, untuk bangunan yang bertingkat rendah rasanya aksial deformasi itu tidak terlalu besar. Sehingga kita bisa abaikan aksial deformasi di arah vertikal di kolom-kolomnya. Dan kita berkurang menjadi 8 degree of freedom di sini. Aksial deformasinya kita abaikan. Tetapi karena baloknya dia tidak kaku banget, sehingga baloknya itu bisa berdeformasi, menyebabkan titik tersebut berotasi. Jadi di sini dia 8 degree of freedom. Bagaimana kita membuat persamaan geraknya? Kalau kita mengikuti Newton's second law of motion, itu proses penurunan persamaan geraknya itu cukup kompleks kalau degree of freedomnya cukup banyak. Nah, prinsip lain yang sebanding dengan itu ada yang dikenal dengan prinsip D'Alembert's principle. D'Alembert's ini nama orangnya. Dia mengatakan kalau ada sebuah bangunan yang bergerak akibat beban yang sudah diberikan, itu akan ada 3 komponen pergerakan selalu itu ya, displacement, velocity, dan acceleration. Dan itu secara internal bangunan itu akan melawan gaya luar tersebut menjadi 3 komponen. Ada spring, despot, dan inersianya, kelembaman dari bangunan tersebut. Dan itu jadi seolah-olah bisa dikatakan gaya itu akan sebanding dengan gaya pegas, gaya pada damping, dan gaya inersia pada massanya. Sehingga konfigurasinya seperti begini. PT itu akan sama dengan gaya yang bekerja pada spring, pada damping, dan pada massanya. Nah, kita tahu bahwa spring itu adalah kekakuan dikalikan displacement. Ya, kalau gaya yang bekerja pada despot itu adalah konstanta dampingnya dikalikan dengan kecepatan yang dialaminya. Dan kalau inersia sebuah benda itu adalah massa dikalikan dengan percepatannya. Jadi kekakuan struktur itu hanya disumbangsikan kepada matriks K.
Untuk damping dan massanya dianggap tidak ada kolomnya, ya, tidak ada baloknya, makanya ini putus-putus, hanya dipisahkan damping dan massanya saja. Sehingga ketika kita mau membentuk persamaan geraknya, kalau misalkan kita mengambil yang 8 degree of freedom tersebut, nanti kita akan mencoba mendevelop matriks kekakuan berdasarkan 8 degree of freedom tersebut, ya. Damping matrix berdasarkan 8 degree of tersebut, karena dia akan akan seragam. Kalau degree of freedomnya ada 8, maka matriks kekakuan damping dan matriks massanya juga ada 8 kali 8 ukurannya. Dan tentunya di sisi kanannya nanti akan ada juga matriks gaya luar yang bekerja. Nah, satu-satu matriks ini akan coba kita diskusikan. Yang paling gampang sebenarnya dari 4 matriks ini adalah matriks external force matrix. Ini sangat gampang membentuknya, karena kita tinggal mencocokkan saja gaya yang bekerja itu dicocokkan dengan degree of freedom ini arahnya kemana. Jadi misalkan begini, kalau misalkan hanya gaya itu hanya ada di arah horizontal, di arah P1 dan P2, maka yang memiliki nilai adalah P1 dan P2. Selebihnya akan nilainya 0, 0, 0, 0 di matriksnya atau di vektornya. Jadi yang memiliki nilai hanya ini. Nah, selanjutnya yang menjadi tantangan sebenarnya bagaimana membentuk stiffness matrix, damping matrix, dan mass matrix kalau dia banyak degree of freedomnya. Coba kita mulai dari stiffness matrix. Jadi stiffness matrix itu atau matriks kekakuan itu formatnya sudah kita lihat di sini. Inilah matriks kekakuan. Jadi koefisien di mana gaya yang dimiliki oleh sebuah pegas kalau dikalikan dengan deformasinya. Tapi di sini deformasinya bukan hanya satu, ada banyak, ada 8 dalam hal ini. Jadi bagaimana kita cara mendapatkannya nanti adalah kita akan melakukan satu persatu. Jadi dari 8 degree of freedom tadi, misalkan gini, kita mau mendevelop yang ini nih, kolom yang pertama, K11, K21 dan seterusnya sampai K81, itu caranya adalah kita akan memberikan pergerakan di degree of freedom yang pertama, ya ingat ya di degree of freedom pertama itu di sini. Kita kasih pergerakan satu satuan, tapi yang lainnya nggak boleh gerak dan nggak boleh berputar, ya. Jadi ini kita kasih U1. Nah, gaya yang diperlukan untuk membuat ini bergerak satuan deformasi dan yang lainnya diam, itu adalah koefisien-koefisien yang akan mengisi kolom yang pertama ini. Ya, demikian juga kalau yang contoh yang kedua ini, degree of freedom yang keempat itu berhubungan dengan rotasi, kita akan memberikan 1 unit rotasi di titik tersebut, tapi di titik lain tidak boleh ada rotasi dan tidak boleh ada pergerakan, dan gaya yang atau momen yang menyebabkan pergerakan tersebut itu adalah kekakuan di kolom yang keempat di sini. Ya, itu kira-kira konsepnya. Nanti akan saya berikan satu contoh soal untuk kita membentuk stiffness matrix dengan pendekatan ini. Ya, jadi untuk damping matrix konsepnya juga sama, bahwa damping matrix itu adalah koefisien damping kalau dikalikan dengan kecepatannya seperti begini. Namun karena damping itu ada diskusi tersendirinya nanti, karena biasanya damping matrix itu kita bentuk dari mass matrix dengan stiffness matrix dengan faktor pengali konstanta berapa persen dari massa tambah berapa persen dari matriks kekakuan. Kira-kira kurang lebih konsepnya seperti begitu. Sehingga untuk damping matrix secara terpisah nanti akan kita diskusikan bagaimana membentuk damping matrixnya. Ya. Oke, kalau mass matrix juga masih konsepnya sama seperti tadi. Kita akan mengidentifikasi massa yang sesuai dengan arah pergerakan degree of freedom yang sudah kita sebutkan. Misalkan ini M11 itu adalah massa yang berkontribusi ketika titik tersebut mengalami akselerasi sebesar 1 unit. Sehingga massa yang lain biasanya tidak ikut karena yang lain tidak bergerak, maka selain M11 akan 0. Ya. Jadi ini akan ada memiliki nilai M1-nya ada berapa massanya dan nilainya akan 0. Demikian juga buat yang lain M22 akan ada isinya sementara yang lain akan 0.
Demikian juga ini untuk yang keempat, ya, di kolom yang keempat, ketika dia mengalami rotasi, dia masanya berapa yang berkontribusi atau berasosiasi dengan rotasi tersebut. Nah, karena kita mengasumsikan masanya itu nodal mass namanya, dia terpusat di satu titik, biasanya kontribusi massa kepada rotasi itu tidak ada. Jadi untuk degree of freedom yang rotasi, masanya juga nanti di daerah tersebut akan nol, ya. Nah, saya sedikit mau membicarakan tentang massa. Konsep dari massa titik yang dikumpulkan di satu lokasi, ya, seperti begini. Kalau kita misalkan memiliki portal, bagaimana kita menghitung massanya? Itu mengikuti konsep dari tributary area. Maksudnya bagaimana? Jadi kira-kira misalkan ini balok DE ini. Balok DE ini beratnya setengah dari berat DE ini. Kalau saya ngomong berat berarti itu juga sama dengan ngomong massa. Berat dari kolom balok DE ini akan diasumsikan mengumpul di titik D. Setengahnya akan mengumpul di titik E. Demikian selanjutnya, kolom DA misalkan, setengah dari kolom DA ini akan berkumpul di titik D dan setengahnya akan berkumpul di A. Seperti diilustrasikan di sini, ya. Sehingga di D ini adalah massa setengah kolom dan setengah balok. Kalau yang ini setengah kiri balok dan setengah kanan balok dan kolomnya. Kurang lebih seperti begini, ya. MF dan terlihat di sini MB, ilustrasinya dia lebih besar zonanya karena memang lebih berat massanya di titik B ini, ya. Karena dia mengumpulkan massa dari balok kiri dan kanan dan kolom atas bawah, ya. Dan ini termasuk juga berat lantainya, ya. Kalau lantai juga akan kita dibagikan kalau misalkan kita lihat dari lewat lantainya di sini, misalkan titik 5 ini atau nodal 5 ini akan mengambil massa dari lantai mengikuti areal ini. Tributary area ini dianggap seluruh massa lantai ini bersama dengan balok dan kolom sekitarnya akan berkumpul di titik 5 ini menjadi massa di titik tersebut, ya. Lalu kemudian diilustrasikan menjadi satu kesatuan ini menjadi massa D, massa di titik E, massa di titik F, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kurang lebih kira-kira prosesnya begitu. Nah, kalau misalkan tadi degree of freedom kita itu di arah horizontal itu kan, kalau saya balikkan tadi sebentar ke sini, ini kan U1 ini kan mewakili seluruh pergerakan di lantai 1, ya, U2 di lantai 2. Sehingga massa yang berasosiasi dengan pergerakan 1 tersebut itu adalah MA plus MB ditambah plus MC, ya. Kalau di lantai 2 adalah MD plus ME ditambah dengan FF. Itu untuk massa di degree of freedom yang kedua, ya. Dan untuk rotasinya, massa yang berhubungan dengan degree of freedom mengalami rotasi itu dia abaikan dan tidak dianggap ada, sehingga nol isi matriksnya. Kurang lebih begitu. Nah, di video selanjutnya saya akan coba memberikan gambaran ke kalian bagaimana sih membentuk sebuah massa mass matrix, stiffness matrix kalau dia degree of freedomnya ada di sini. Dalam hal ini ada 4. Memang ini saya akan mulai dengan contoh cantilever yang sederhana. Kalau selama ini cantilever kita anggap sebagai single degree of freedom, itu bisa juga dimodelkan sebagai multi degree of freedom. Dan dalam hal ini kita cantilevernya dimodelkan jadi 2 elemen, ya. Dan degree of freedomnya ada 4, pergerakan di ujung, di tengah, dan juga rotasi di masing-masing titik kumpul tersebut. Itu yang akan kita bahas, bagaimana kita mengformulate equation of motion untuk sistem tersebut. Gitu ya kira-kira, mudah-mudahan ini bisa dipahami bagaimana konsep kita membentuk mass matrix, stiffness matrix, dan damping matrix untuk multi degree of freedom yang jumlahnya cukup besar, lebih dari sekedar shear building, dan ini lebih aplikatif untuk banyak variasi bangunan yang multi degree of freedom. Saya akan membahas contoh soalnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat perhatiannya, ya.